Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, tema ini Kevin ambil dari komentar sahabat bagian dan juga request dari sahabat bagian. Mungkin kamu terjebak di dalam sebuah komunikasi yang tidak lagi intim sama dia, atau tidak ada komunikasi dengan diri dia. Kita akan melihat apakah masih ada rasa yang dia rasakan kepada kamu. Sementara mungkin kamu masih ngerasain energinya dia sampai dengan saat ini. Hubungan yang tak ada komunikasi. Kita cek bersama-sama. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Sesuaikan dengan tema kalian ya sahabat kebahagiaan. Ini untuk hubungan yang tidak ada komunikasi. Kita akan cek masihkah ada sebuah rasa dari dia ke kamu atau tidak. Kita cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang yang tidak ada komunikasi dengan kamu. Apakah dia masih memiliki rasa tentang kamu? Juga sebaliknya sahabat bagian, mungkin kamu masih menyimpan sebuah rasa atau kenangan tentang dia. Lalu bagaimana dia? Apakah dia merasakan hal semacam itu? Atau tidak? Kita cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, promosi sedikit ya bukunya Kevin Hart volume pertama, yaitu tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Ini masih tersedia di link Shopee kolom deskripsi. Dan pemesanan lewat Shopee ya, sahabat bagian, di kolom deskripsi. Buku ini menceritakan tentang perjalanan untuk sahabat bagian, biar kalian tahu apa sih karma yang akan dia dapatkan ketika mungkin kamu memberikan sebuah kekosongan hatinya buat dia. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya hardcover, tebal, lembarannya depannya tebal ya, berwarna juga. Bisa kalian miliki, ada di link Shopee kolom deskripsi. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang nggak punya Shopee, kalian DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin pandu untuk pemesanan buku hard. Yang volume kedua nanti rencana kurang lebih bulan April ya, karena ini suasana mau lebaran, jadi percetakannya tutup. Percetakannya tutup ya sahabat kebahagiaan. Jadi mungkin nanti bulan April yang volume kedua itu sudah rilis ya. Oke, kita langsung saja untuk pembacaan yang pertama. Energinya adalah apakah ada sebuah rasa sama-sama saling menyakiti satu sama lain. Kenapa dia tidak memberikan sebuah komunikasi sama kamu? Ya mungkin ada rasa sakit yang dia terima, atau dia ngerasa memang sudah gak nyaman lagi sama kamu. Kartunya adalah sacrifice. Kalimat oracle-nya adalah pengorbanan, bertahan, dan rasa sakit. Ketika bertahan dengan kamu, dia ngerasa sakit. Mungkin keinginannya dia atau hasratnya dia tidak terpenuhi sama kamu, kemudian kecewa. Lalu larinya apa? Blokir. Karena dia belum menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang terjadi antara kau dan dia. Kartu sacrifice di sini mengindikasi bahwa orang ini juga ngalamin rasa sakit yang diakibatkan dari hubungan ini. Mungkin kemarin situasinya adalah bertahan sakit, melepaskan sulit. Lalu di sini dengan egonya, dengan keputusannya, dia menutup komunikasi dengan kamu karena dia berpikir bahwa aku nggak mau saling menyakiti satu sama lain. Kartunya adalah sacrifice, mengindikasi bahwa orang ini masih punya rasa tidak nyaman sama kamu. Kenapa dia tidak komunikasi? Kenapa dia tidak membuka komunikasi udah sekian lama? Karena dia masih ngerasain rasa sakit. Jadi kalau orang dipaksakan lagi sakit nih untuk terhubung secara emosional, ya mungkin esensinya juga jauh berbeda. Sama dengan kamu saat kebaikan, kamu juga pasti akan ngelakuin hal yang sama ketika kamu menjalin hubungan dengan siapapun. Nggak nyaman ya udah kamu blokir tanpa berpikir panjang.
Itu adalah bentuk dari defensif dari seseorang untuk menjaga emosionalnya agar tidak terlibat di dalam sebuah konflik. Begitupun juga dengan dia. Dia gak mau ada konflik sama kamu karena dia masih menyimpan rasa sakit. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah connection, sahabat kebahagiaan. Meskipun rasa sakit ini sudah dialami antara kau dan diri dia, kamu masih punya koneksi ke dia. Lalu bagaimana dia? Apakah dia masih punya koneksi sama kamu? Ini tentang ingatan dan juga keterikatan emosional. Kalau berkaitan dari koneksinya dia sama kamu, sepertinya tidak ya. Karena kartu pertama adalah sacrifice. Kalau orang sudah memendam energi force, yaitu energi rasa sakit, kecewa, untuk bisa merasakan sebuah koneksi itu sulit. Koneksi ini adalah bentuk dari energi yang tercipta antara dua individu, di mana saling menciptakan sebuah rasa di dalam sebuah hubungan. Orang ini mungkin kemarin-kemarin kurang maksimal memberikan rasa cinta kepada kamu, rasa aman kepada kamu, sehingga koneksi yang dia dapatkan kepada kamu ini sangat minim, sahabat kebahagiaan. Dan bocoran sedikit ya, bukunya Kevin yang kedua namanya adalah Connection. Oke. Buku yang pertama kan Heart, buku yang kedua ini kartu ini, Connection. Nanti ada caranya bagaimana untuk bisa terkoneksi dengan seseorang, bagaimana menciptakan koneksi, bagaimana cara memberikan sebuah telepati jiwa, bagaimana mengetahui tentang misi jiwa. Itu ada di buku yang kedua. Bocoran sedikit ya. Dan kalau berkaitan dari koneksinya dia kepada kamu, Kevin rasa koneksimu ke dia kuat karena kamu memberikan rasa yang besar ke dia, sedangkan dia kepada kamu kurang. Sehingga koneksinya ini adalah koneksi satu arah saja, bukan dua arah dari dia ke kamu ke dia, tapi kamu doang. Kamu pun juga mungkin ada rasa bersalah, ada rasa penasaran kenapa dia gak memberikan komunikasi kepada kamu, kenapa dia tidak memberikan sebuah penjelasan tentang ini semua. Ini rasa penasaran kamu yang selalu mengingat dia. Bagaimana dengan dia? Kevin rasa komunikasi yang sudah terputus ini membuat dia itu gak bisa memberikan koneksi emosional yang dalam kepada kamu. Tapi kalau tentang ingatan itu ada. Jadi ranahnya kamu itu ada di ingatan, bukan di perasaan. Ini yang terjadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, notice, sahabat kebahagiaan, tapi dia masih memperhatikan kamu sih. Entah itu pakai akun apapun, entah itu pakai fake akun atau apa, dia masih memperhatikan kamu. Tapi dia belum bisa menjawab segala bentuk keinginan kamu dalam berkomunikasi dengan diri dia. Lebih baik fokus sama diri sendiri ya, sahabat kebahagiaan, karena kartu notice di sini hanya bisa melihat jawaban dari apa yang dia lihat doang. Simbolnya ada orang yang sedang melihat lilin di sini, mengindikasi dia hanya melihat doang. Untuk maju ke kamu belum. Kenapa? Kartu pertama ini sacrifice, tentang rasa sakit. Dia masih belum bisa terbuka kepada kamu karena ada rasa sakit. Jadi belum leluasa itu untuk ngebuka akses komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Tapi rasa penasaran itu masih ada sih dari dia ke kamu. Rasa penasaran itu masih ada. Ingatan kamu tentang dia ke kamu itu masih ada. Dia masih punya ingatan tentang kamu. Tapi untuk hatinya belum. Lalu bagaimana untuk bisa membuka hatinya dia? Memang butuh waktu sih, sahabat kebahagiaan. Biar hatinya dia terbuka buat kamu dan kembali untuk berkomunikasi. Maka sebaiknya apa yang harus kamu lakukan? Perbaiki diri sendiri, self love, berikan energi cinta kasih terhadap diri kamu. Ketika kamu memberikan cinta kasih ke diri kamu dan kamu tidak melekat sama dia, pancaran energi kamu itu menyebar, sehingga dia pasti akan penasaran dengan kamu. Seperti di buku Heart yang Kevin tulis di situ. Tapi kalau kamu nggak fokus untuk mencintai diri sendiri, akan sulit bagi diri dia untuk membuka gerbang emosional kepada kamu. Terlebih di kartu connection di sini, Kevin melihat koneksinya itu paling besar itu kamu ke dia, sedangkan dia kepada kamu itu memang minim banget koneksinya. Karena kartu pertama itu sacrifice ya, rasa sakit yang dia rasa. Jadi belum bisa terhubung secara mendalam. Dan kita cek untuk energi yang selanjutnya, ada intimate, sahabat kebahagiaan. Ini Kevin lihat ya, 70% ada yang sudah tergantikan sih. 70% ada yang sudah tergantikan. Dalam artian kalau orang ini itu udah ngeblokir komunikasi kamu itu lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Ada hati lain yang sudah mengisi keintimannya dia dengan orang lain. Yang lebih dari 4 bulan, Kevin lihat. Kalau kamu nih udah diblokir sama dia udah lebih dari 4 bulan, udah ada penggantinya. Lebih dari 4 bulan lagi, 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Artinya kamu move on.
Kalau kamu terlalu berharap ini, kalau lebih dari berbulan-bulan nih, lebih dari 4 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun, atau bertahun-tahun kamu nggak bisa move on sama dia, artinya kamu yang bodoh. Kenapa? Karena energi orang ini sudah intim dengan yang lain. Jadi waktunya kamu untuk move on, untuk mencintai diri sendiri. Tapi kalau kamu masih berharap dengan diri dia, apakah dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Kartu intimate di sini memang sudah ada pengganti. Ada hati yang sudah terisi. Sehingga Kevin bisa melihat di sini ya. Ini orang secara emosional kenapa nggak koneksi kepada kamu? Ternyata ada sesuatu yang membuat dia ngerasa intim dengan yang lain. Tapi kamu masih ada di pikirannya dia. Kalau ada di pikiran, ya kemudian tersisipkan oleh hati dia dengan orang lain, ya pikiran itu pasti akan berubah. Karena ada hati lain di sini yang lebih dari 4 bulan. Tapi kalau baru beberapa hari diblokir, berapa bulan, 2 bulan, 1 bulan baru diblokir, ya kemunculannya dia sama kamu sih lebih banyak sih. 80% juga nanti akan muncul lagi. 80% akan muncul lagi. Kenapa? Karena di sini masih kepo sama kamu. Ada kartu notice. Jadi saran Kevin, kalau udah 4 bulan kamu self love ya. Lebih dari 4 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, artinya kamu move on. Oke? Hidup bukan untuk mencintai dia saja, tapi cintailah diri sendiri dengan kesadaran penuh. Lalu untuk energi yang selanjutnya, meskipun mungkin dia adalah suami kamu atau istri kamu atau siapapun saja yang menghilang dalam kehidupan kamu sudah berbulan-bulan dan lain sebagainya, selesaikan saat kebahagiaan. Jangan memberikan sebuah tundaan hubungan di situ, karena itu tidak baik buat kalian semua. Selesaikan, dan memang harus diselesaikan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis. Oke, untuk energi yang selanjutnya, a fire. Oke, saat kebahagiaan, kabarnya adalah yang kurang dari 4 bulan ini akan muncul kembali. Karena kata fire ini berkaitan dari gairah, berkaitan dari pemurnian. Marah masih ada sih, dia masih marah sama kamu, masih kecewa sama kamu. Makanya butuh waktu untuk meredakan atau mendinginkan suasana. Simbolnya a fire di sini seorang perempuan yang sedang menyala, mengeluarkan api di sini, mengindikasi bahwa dia masih marah sama kamu. Kalau misalkan nggak ada komunikasi yang cukup lama, masih marah. Dan apakah ini bisa kembali muncul kepada saat bagian? Bisa. Syaratnya adalah kamu jangan terlalu melekat sama dia. Kemelekatan itu terkadang membuat kita tuh hanya menerima sebuah penolakan terus. Tapi kalau kita udah lepas dari kemelekatan, mau penolakan mau apa, ya udah bodo amat saat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari ranah komunikasi semacam ini ya sahabat bagian, ada banyak kemungkinan kenapa alasan seseorang ini masih mengingat kamu, apalagi di sini ada kartu notis ya, yang cuma liatin doang. Ada alasan seseorang mengapa dia tidak pernah berkomunikasi dengan kamu, tapi dia masih mengingat. Alasannya itu tentang menghargai dari jauh. Karena dia masih ngerasain rasa luka dari kamu atau ketidakpuasan dalam hubungan ini. Tapi dia masih ingat. Kalau ingat, kenapa nggak buka? Ya, yang pertama alasannya adalah menghargai dari jauh. Dia mungkin masih menghargai kenangan itu, tetapi merasa tidak perlu atau tidak siap untuk menghubungi kamu. Kalau kenangan dihargai, tapi dia ngerasa bahwa ya aku nggak perlu untuk hubungin kamu, buat apa? Karena dia juga ngerasa nggak nyaman, karena dia ngerasa bahwa memang perasaannya tidak tertuju sepenuhnya kepada kamu, karena ada ketidakpuasan. Kartu pertama sacrifice. Itu benar-benar orang ini masih ingat kamu, kenangannya masih ingat, tapi cuma menghargai doang, tidak bisa mengulangi kebahagiaan atau keintiman dengan kamu. Lalu kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Alasan yang selanjutnya ini adalah takut mengganggu. Takut mengganggu. Kenapa? Mungkin ini adalah cinta bersegi-segi. Mungkin ada hati yang terlukai atau ada alasan lain. Takut mengganggu. Kalau ini cinta bersegi-segi, dia nggak pernah hubungin kamu lagi, dia takut mengganggu. Bisa jadi dia berpikir bahwa kehadirannya dia ini sudah tidak diinginkan atau tidak lagi bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, atau bisa mengganggu kehidupan kamu dengan pasangan sah kamu. Kalau ini cinta bersegi-segi. Jadi orang ini masih ada perasaan sadar
masih ada perasaan logika bahwa oke, aku nggak komunikasi kepada kamu karena situasinya cinta bersegi-segi dan aku takut ganggu. Tapi kenangan itu masih ada. Maka dari saat kebahagiaan, kalian juga sadari tentang posisi hubungan ini apa? Cinta bersegi-segi kah atau tidak? Lalu ada sebuah luka yang belum sembuh. Alasan yang ketiga ini adalah ada sebuah luka yang belum sembuh. Kartu pertama sacrifice. Nih saat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya itu pengorbanan, bertahan, rasa sakit. Jadi kenapa dia masih ingat kamu tapi nggak bisa ngebuka komunikasi sama kamu? Ada luka yang belum sembuh. Jika kenangan itu berkaitan dengan sesuatu yang menyakitkan, mungkin dia memilih menjaga jarak untuk melindungi diri sendiri. Kita juga sama punya defensif. Dia juga sama punya defensifnya sendiri. Jadi kita harus menghargai tentang defensifnya kita masing-masing. Kalau kita terlalu berharap, justru penolakan yang akan membuat kita tuh semakin kecewa dan semakin kecewa. Lalu yang selanjutnya yang keempat ya soal kebahagiaan. Karena dia ngerasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Komunikasi ditutup, artinya tidak ada hal yang perlu dikatakan lagi. Jadi kamu jangan berharap atau gimana mengharapkan banget ya. Kalau komunikasinya udah ditutup, udah diblokir, artinya tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kalau tidak ada yang perlu dikatakan lagi, artinya apa? Kita juga sadar diri bahwa dia sudah kehabisan kata-kata. Kenapa? Karena setiap kata-kata yang dia ungkapkan pasti akan ada sebuah pertanyaan dari kamu. Sehingga ini akan membuat hubungannya merasa dijudge, merasa disudutkan dan lain sebagainya. Dan itu adalah defensifnya dia. Ya, aku tidak perlu lagi berkata apapun kepada kamu. Karena apapun yang aku katakan pasti ujung-ujungnya ribut. Kadang seseorang ini merasa bahwa fase hidup itu ngalamin sebuah fase di mana ini sudah selesai. Dan tidak ada alasan untuk bisa kembali untuk berkomunikasi, ini udah selesai. Maka kalau misalkan dia udah lama banget, lebih dari 4 bulan gak hubungin kamu, artinya memang sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu berharap ke dia. Kamu berharap terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Karena harapan kamu kepada dia ini bisa membuat kamu kecewa. Sekalipun dia kembali sama kamu masih ada rasa penasaran, kenapa kemarin kamu ninggalin aku? Nanti apa? Gak bisa ngendaliin diri. Komunikasinya jadi berantakan lagi. Akhirnya dia ngilang lagi. Gak ada yang puas di situ. Gak ada yang puas di situ. Lihat lagi posisi cinta kamu apa? Cinta bersegi-segi, Kak Kevin. Ya, ini adalah template yang benar-benar udah kayak paten dalam cinta bersegi-segi. Itu ngalamin hubungan yang on off. Mau sampai kapan? Dan ini capek banget loh. Lalu alasan yang selanjutnya tentang ego dan juga harga diri saat bagian. Bisa jadi dia ingin berkomunikasi tapi gagal atau takut dianggap lemah sama kamu. Karena dia menjaga egonya, menjaga harga dirinya. Sehingga apa? Dia cuma ngeliatin doang di sini. Ya ngapain aku hubungin kamu? Harusnya kamu yang hubungin aku, kamu yang cari aku. Ego, harga diri. Karena dia nggak mau disalahkan. Lalu alasan yang selanjutnya adalah sudah menjalankan hidupnya dia dengan yang baru. Karena di sini ada kartu intimate. Dan ini bisa Kevin kesimpulkan ya, kalau lebih dari 4 bulan orang ini memang sudah ngejalin keintiman dengan orang lain. Ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, artinya apa? Sudah melanjutkan hidupnya. Mereka tidak mungkin melanjutkan hubungan dengan kamu lagi. Karena apa? Sudah tergantikan. Ya tetapi kenangan tentang kamu itu masih ada. Karena bagian dari perjalanan hidupnya antara kau dan dia. Tapi untuk saat ini sudah tergantikan. Karena dia sudah menjalani hidup dengan yang lain. Ini adalah energinya yang Kevin bisa kesimpulkan secara psikologis. Tapi kita akan tembusin lagi menggunakan kartu tarot kuntilanak merah Nida Simah. Untuk energinya ini seperti apa? Rasa itu memang masih ada ya. Rasa itu memang masih ada. Meski tidak ada komunikasi dengan kamu. Ini adalah perasaan yang dia rasakan. Lalu tentang ingatan. Ingatan itu juga masih ada tentang kamu. Kita cek untuk energinya. Untuk energi yang selanjutnya. Ada air ke-10 saat bagian. Orang ini sudah menerima keputusannya dia. Kalau dia udah lebih dari 4 bulan gak komunikasi sama kamu,
Dia sudah menerima kehidupannya dia yang saat ini. Jadi kamu move on ya, saat bagian jangan berharap. Oke, terlebih kalau cinta bersegi-segi, jangan berharap. Kalaupun dia datang kepada kamu, tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang sama sih. Karena secara psikologis juga masalah-masalah berkaitan dalam cinta bersegi-segi itu adalah memanipulasi pikiran dan perasaan saja. Yang pada kenyataannya apa? Masing-masing di antara kalian hanya lari dalam kenyataan dan juga kebahagiaan dengan pasangan sah. Sehingga hubungan itu seakan-akan adalah ilusi, fata morgana dalam ranah emosional. Kalau lebih dari 4 bulan diblokir sama dia dan cintanya adalah cinta bersegi-segi, kamu diminta untuk move on. Karena orang ini sudah menerima keputusannya dia, artinya memang udah pakem di situ. Kalau kembali pun juga tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kamu. Tapi kalau sama-sama single gimana Kevin di sini? Ya, kalau sama-sama single, kamu layak untuk membahagiakan diri kamu sendiri ya. Oke, hidup itu bukan tentang menunggu tentang dia saja. Masih banyak hal lain yang harus kamu jalani, yang harus kamu selesaikan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesederhanaan, saat kebahagiaan. Sederhanakan cinta. Berkali-kali Kevin selalu menyampaikan kepada saat bagian, sederhanakanlah cinta kamu. Jika cinta ini rumit dan masalahnya sama di komunikasi, artinya dia tidak memiliki sebuah gairah atau minat dalam ngejalin hubungan ini untuk berkomitmen. Maka sederhanakan cinta. Sederhanakan diri kamu untuk berpikir, untuk bertindak. Bukan hanya menyalahkan diri dia, tapi ini juga bentuk dari refleksi dan juga introspeksi untuk diri sendiri. Apakah cinta kamu sama diri dia ini cinta yang melawan arus? Cinta yang pada dasarnya memang memaksakan sebuah hubungan dan atau hubungan yang toksik. Karena jangan sampai kamu di sini kewalahan sendiri dan semesta berkata bahwa sederhanakan cinta kamu. Kartunya adalah kesederhanaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, udara ke-10, satu bagian. Ini angel number-nya adalah 10-10. Kita cek, ada angel number 10-10 atau tidak ya. Kayaknya Kevin nggak bikin angka 10-10 ya. Kita ambil di angka 10 saja. Oke. Karena yang bikin Kevin cuma 3 digit doang. Air ke-10 dan udara ke-10. Angka dari 10 itu apa? Awal baru, perjuangan besar, potensi tak terbatas. Percayalah pada dirimu sendiri, langkah pertama sudah kamu ambil dan kamu memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang luar biasa. Dalam artian suatu bagian, kalau misalkan orang ini tidak pernah memberikan sebuah kepastian buat kamu dan kamu mengambil keputusan untuk melangkah lebih baik lagi, mencari awal baru atau orang baru pengganti dia, maka itu adalah keputusan yang tepat. Karena ketika kamu hanya menunggu dia, ini membuat kamu merasa tidak bahagia. Dia datang bukan menjadi orang yang sama, dia datang pasti akan menjadi orang yang berbeda. Kalian hanya menyayangkan hubungan saja, tapi untuk bisa merasakan emosional yang mendalam sepertinya tidak. Dan angel number di angka 10 di sini adalah awal baru, perjuangan besar, potensi tak terbatas. Kalau kamu sama dia, balik lagi, artinya apa? Kalian akan mengalami siklus di mana kalian akan mengalami hubungan yang perjuangannya itu harus besar banget. Effort kamu harus besar banget dan itu melelahkan. Kalau peluang besar dalam hubungan ini bagaimana? Coba untuk menyadarkan diri apakah dia kebutuhan cinta kamu atau tidak. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Putri Tanah. Oke, simbolnya adalah Nyi Dasimah yang sedang berpaling atau meninggalkan. Ini keputusan di kalian sih sahabat bagian, karena ini adalah bacaan general ya. Bacaan general. Kalau dari kartu di sini mengatakan bahwa lebih baik tinggalkan saja. Kalau lebih dari 4 bulan, lebih baik tinggalkan. Kamu harus ngelanjutin hidup kamu. Tapi kalau kamu masih melekat dan berharap banyak karena mungkin ada sesuatu hal hubungannya belum selesai lain sebagainya, selesaikan sahabat bagian dengan cara apapun. Sehingga kamu tidak terus penasaran dengan diri dia. Sementara orang ini memang tidak ada sebuah keberanian untuk membuka komunikasi dengan kamu karena dia ngerasa bahwa tak perlu ada kata-kata lagi buat kamu dalam hubungan ini. Dan ini paling banyak ya, yang lebih dari 4 bulan. Tapi kalau beberapa bulan, kenangan kamu itu masih ada, rasa tentang kamu itu masih ada. Lalu untuk energi yang selanjutnya, udara ke-8. Mimpi buruk. Ini sesuatu yang mengikat, ini sesuatu hal yang melekat ya, terutama buat kamu. Kamu masih ada kemelekatan ke dia. Ini justru udara ke-8 nih arahnya ke kamu nih, saat bagian bukan ke dia. Kamu masih melekat sama dia, pelan-pelan saja, butuh waktu ya,
pelan-pelan. Jangan dipaksakan, butuh waktu untuk menyadarkan diri. Dan dia apakah melekat sama kamu? Sepertinya orang ini nggak melekat sama kamu. Kenapa? Karena patokannya Kevin kartu pertama tuh, Saki Revive. Itu adalah energinya dia. Jadi dia kalau melekat sama kamu sepertinya tidak. Justru kamu yang melekat sama dia. Kalau nggak terima atau apa dari pembacaan ini, ingat ini bacaan general, bukan bacaan personal ya. Jadi Kevin ambil dari energi generalnya. Lalu di sini ada kartu udara keempat, simbolnya adalah Nyi Dasimah yang kelelahan, dia tertidur di tengah hutan. Artinya energi kamu tuh sebenarnya capek ngehadapi hubungan semacam ini. Kamu capek, kamu lelah, tapi terkadang apa, ngeyel. Makanya di sini ada kartu kesederhanaan, sederhanakan cinta ini. Hubungan ini sudah melelahkan, maka sebaiknya istirahat, jangan dipaksakan. Ini adalah energi yang terlihat dari perjalanan hubungan antara kau dan dia. Meskipun ada rasa, dan rasa itu masih ada meski tak ada komunikasi. Namun biarlah semesta memberikan sebuah arahan kepada satu bagian untuk lebih bisa menyadari diri kamu, untuk bisa menghargai diri kamu, bahwa hidup itu bukan hanya terus melekat kepada sesuatu yang tak pasti. Bahagiakan untuk diri kau sendiri. Oke, ini saja energi yang bisa Kevin sampaikan. Selebihnya segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di diri kalian. Kevin lagi kurang fit banget ya saat bagian, jadi belum bisa reading dengan bacaan yang lebih panjang. Tapi apapun itu, Kevin percaya kalian sahabat bagian bisa menentukan arah kebahagiaan untuk diri kamu sendiri ya. Kita cek untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Aries, selanjutnya adalah Taurus, lalu di sini adalah Libra, lalu di sini adalah Gemini, lalu ada Sagittarius, lalu di sini ada Leo, lalu di sini ada Virgo, ada Capricorn, ada Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Beberapa zodiak ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf D untuk Delta, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf V untuk Vera, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf I, ada huruf A, selanjutnya ada huruf N, ada huruf W, ada huruf J, ada huruf O, ada huruf S, ada huruf F, ada huruf B, ada huruf K, ada huruf G, ada huruf U, dan yang terakhir di sini adalah huruf H. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya masuk untuk pembacaan kita kali ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Doakan ya, mudah-mudahan Kevin cepat sehat, cepat pulih sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam pembacaan-pembacaan berikutnya. Dan semoga sahabat kebaikan juga sehat selalu, bahagia selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkelimpahan energi kebaikannya, berkelimpahan dalam ranah finansial semuanya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye, mataimasu.